Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasir Jihad dari kelas HTN 6B akan memenuhi syarat-syarat dari ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Dasar Pemerintahan. Dari kesempatan pada malam hari ini, saya akan memaparkan pandangan pribadi saya terhadap salah satu kebijakan yang sedang kontroversial beberapa waktu lalu mengenai UU Undang-Undang Cipta Kerja atau yang bisa disebut dengan UU Ciptaker. Daripada awal kemunculannya, saya pribadi memiliki pandangan bahwasannya undang-undang ini hadir seperti dua sisi mata uang, yang mana ia menjanjikan kemudahan usaha dan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain, di saat yang bersamaan menimbulkan pertanyaan yang serius tentang keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan keberpihakan hukum. Dari analisis SWOT-nya bisa dapat kita pahami bahwa pertama kita menilai daripada strength atau kekuatan. Yang pertama dapat kita pahami bahwasannya mengenai SWOT ini dimulai daripada strength atau nilai-nilai kekuatan. Dari UU Ciptaker ini ada pada penyederhanaan regulasi, khususnya lewat sistem perizinan yang berbasis pada OSS. Pemerintah berharap ini akan menjadi salah satu bentuk untuk memangkas birokrasi, menarik investor, dan membuka lapangan pekerjaan. Visi ini patut diapresiasi terlebih dahulu. Namun, pada sisi kelemahannya, atau dari sisi weakness, kita dapat melihat banyak sekali kritik dari masyarakat sipil. Salah satu yang paling serius adalah minimnya partisipasi publik dan waktu pembahasan yang terkesan terburu-buru. Bahkan, Mahkamah Konstitusi pun menyatakan undang-undang ini sebagai inkonstitusional bersyarat. Lebih dari itu, pasal-pasal kontroversi dalam undang-undang ini menjadi sorotan tajam, seperti beberapa hal diantaranya pasal 81 UU Ciptaker berkenaan dengan ketentuan pasal UU 59 tentang ketenagakerjaan. Mereka saling bertentangan sehingga hal ini menjadi bisa disebut dengan inkonstitusional. Lalu ada pasal 15 UU Lingkungan Hidup yang diubah dalam Undang-Undang Ciptaker, membuat AMDAL tidak lagi wajib untuk semua jenis usaha. Padahal ini menyangkut tentang keselamatan lingkungan dan warga sekitar. Lalu ada pasal 109 yang menghapus sanksi pidana bagi pelaku usaha yang merusak lingkungan, digantikan dengan sanksi administratif saja. Maka dari itu, hal ini dapat kita tinjau dari soal nasib buruh, lingkungan hidup, hingga keadilan sosial. Dari peluang opportunity, memang tetap ada. Undang-undang ini bisa membuat ruang bagi UMKM, ekonomi digital, dan membawa kepersaingan tingkat global. Namun patut kita ingat bahwasannya ancaman yang hadir atau dari sisi threat juga tidak akan main-main. Penolakan besar-besaran dari buruh dan masyarakat sipil bisa memicu konflik sosial sehingga akan hadirnya ketidakstabilan hukum dan pada akhirnya krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Lalu mari kita kaji undang-undang ini daripada asas-asas good governance. Yang pertama ada asas partisipasi. Sayangnya sangat minim. Proses pembentukan undang-undang ini terkesan tidak membuka ruang bagi publik, sehingga publik tidak bisa menilai apakah ini pantas dan disetujui oleh masyarakat. Lalu ada nilai transparansi dan akuntabilitas. Bahkan dokumen undang-undang sempat berubah setelah disahkan dan publik sulit untuk mendapatkan versi final. Ini mencerdai asas-asas transparansi dan akuntabilitas. Lalu ada asas efisiensi dan responsivitas. Ya, dari sisi kecepatan pemerintah memang merespon krisis ekonomi yang memang terpenuhi. Namun kecepatan tanpa kedalaman partisipasi adalah risiko yang besar. Maka hal itu bisa menghadirkan kecelakaan di kemudian hari. Seperti halnya demonstrasi, penolakan, serta ketidaksepakatan daripada masyarakat terhadap undang-undang yang baru hadir. Maka dari itu, kesimpulan saya pribadi adalah Undang-Undang Cipta Kerja belum mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik secara menyeluruh karena terlalu terfokus pada logika ekonomi pasar, namun tidak mengingat keterlibatan publik serta demokrasi, bukan hanya soal hasil tapi juga soal proses yang berjalan. Saya percaya bahwasannya hukum yang baik bukan hanya yang efisien dari soal waktu dan anggaran dan menarik investor saja, tetapi juga mampu melindungi manusia dan bumi, tempat kita berpijak. Jika kita ingin Indonesia maju, maka kemajuan itu harus menyentuh semua orang, bukan hanya mereka yang punya akses terhadap kekuasaan dan modal. Jadi, apakah UU Cipta Kerja mencerminkan pemerintahan yang baik? Sayangnya, dari pendapat saya sendiri, itu belum memenuhi pemerintahan yang baik. Memang niat awal pemerintah
mungkin untuk memajukan sektor perekonomian, namun melupakan bahwa ekonomi bukan satu-satunya urusan kesejahteraan. Kesejahteraan juga tentang rasa aman, keadilan, lingkungan yang sehat, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Saya tidak anti terhadap pergerakan ekonomi atau pertumbuhan, tapi saya percaya bahwasannya pembangunan haruslah berkeadilan. Hukum bukan hanya alat investasi, tapi pelindung bagi martabat masyarakat. Jadi apabila kita ingin memajukan Indonesia dan menjadi bangsa yang besar, jangan mengabaikan hal-hal yang kecil, karena setiap keterlibatan kita patut hormati dan kita jaga. Semoga hal ini menjadi refleksi kita bersama. Terima kasih telah menyimak video ini, dan saya harap segala kekurangannya bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.